Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak atau rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia. Demokrasi terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Definisi demokrasi secara umum yaitu merupakan sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi diklasifikasikan menjadi 4 macam bentuk, diantaranya yang pertama, demokrasi berdasarkan cara penyampaian aspirasi rakyat. Dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Yang pertama, demokrasi secara langsung adalah demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan, seperti pemilu. Yang kedua adalah demokrasi secara tidak langsung, yaitu demokrasi yang tidak melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan, seperti keputusan yang telah dirumuskan atau ditetapkan oleh wakil rakyat, yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua adalah demokrasi berdasarkan prioritas atau titik perhatian, dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi campuran, demokrasi material, dan demokrasi formal. Yang pertama adalah demokrasi campuran. Demokrasi campuran adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Biasanya digunakan di negara-negara yang non-blok. Yang kedua adalah demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang menitik beratkan upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan yang ada di dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan dihilangkan. Biasanya bentuk demokrasi ini digunakan dalam negara-negara komunis. Yang ketiga adalah demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Biasanya demokrasi ini digunakan dalam negara-negara yang liberal. 3. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional, yaitu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang keempat, demokrasi berdasarkan hubungan dan kewenangan antar alat negara. Yang pertama adalah demokrasi sistem parlementer, yaitu sistem pengorganisasian suatu negara yang diberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melaksanakan pemilihan pemilihan presiden dan wakilnya. Yang kedua ada demokrasi sistem presidensial, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisahkan dengan kekuasaan legislatif. Prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Terkait dengan undang-undang yang ada atau semua hukum yang ditetapkan, fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintahan dan untuk memenuhi hak rakyat. Yang kedua, demokrasi berdasarkan prioritas atau berdasarkan titik perhatian. Contohnya ada yang pertama yaitu demokrasi campuran, artinya tidak mengurangi kesenjangan ekonomi dan sangat fokus di sektor politik. Yang kedua ada demokrasi material, yaitu tidak mengurangi kesenjangan politik dan sangat fokus pada bidang ekonomi. Dan yang terakhir adalah demokrasi formal, merupakan kolaborasi antara demokrasi material dan demokrasi formal. Yang ketiga ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Contoh yang pertama yaitu demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional, yaitu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dan kekuasaan pemerintah. Contoh yang kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Untuk yang terakhir yaitu yang keempat adalah demokrasi berdasarkan hubungan dan kewenangan antar alat negara. Contoh yang pertama adalah demokrasi sistem parlementer, yaitu sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Yang kedua, contohnya adalah demokrasi sistem presidensial, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Penegakan hukum dan kedudukan sama setiap warga di mata hukum. Setiap warga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, sehingga setiap melakukan pelanggaran hukum harus diberikan hukuman yang tegas. Jaminan atas hak asasi manusia. Perlindungan HAM merupakan hak mendasar bagi setiap manusia, sehingga setiap negara harus menghargainya dengan cara tidak melakukan pelanggaran HAM. Kebebasan pers. Fungsi pers yaitu menjadi media penyaluran aspirasi warga negara mengenai kritik dan saran